Secara kebetulan, aku ngeklik video lama. Video kelulusan Steve Jobs di Stanford 2005. Bukan karena aku penggemar Apple, bukan juga karena bener-bener niat buat nyari video ini. Malam itu, aku lagi di posisi favorit kebanyakan orang. Yap, rebahan. Umur 20-an adalah tahun yang sangat membingungkan. Rasanya semua hal serba cepat, chaos, dan sendiri. Dari banyak video yang aku tonton malam itu, 3 cerita yang disampaikan Steve Jobs benar-benar melekat. Rasanya kayak dapat semangat baru, persepsi baru, peta hidup baru, yang benar-benar klik banget sama fase hidupku saat itu. Dan mungkin fase ini juga yang lagi kamu jalanin sekarang. By the way, kalau kamu baru nemu channel ini, kenalin, aku Sora. Di sini, aku bikin ruang kecil buat ngobrol pelan-pelan tentang hal-hal yang membuat kita bertumbuh bersama. Cerita pertama dimulai dengan connecting the dots. Di awal pidatonya, Steve Jobs bilang kayak gini. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. Kalimat ini insightful banget. Katanya, kamu nggak bisa menghubungkan titik-titik hidup sambil menatap ke depan. Kamu baru bisa memahaminya setelah semuanya terjadi. Steve Jobs cerita tentang gimana dia keluar dari kuliahnya. Lalu dia ngambil kelas kaligrafi yang saat itu kelihatannya nggak berguna sama sekali. Dan bertahun-tahun kemudian, hal yang kelihatannya nggak berguna tadi justru jadi dasar terbentuknya komponen desain Apple. Mungkin umur 20-an cerita ini kayak sekedar kebetulan biasa. Karena pada dasarnya, kita hidup di fase di mana semua orang terlihat sudah jadi sesuatu. Sementara kita merasa, kok hidupku kayak muter-muter di sini aja ya? Dalam psikologi, fase ini sering disebut dengan identity exploration. Fase ketika seseorang belum kehilangan arah, melainkan sedang mencari arah. Masalahnya, kita hidup di dunia yang menuntut kejelasan yang cepat. Padahal, hidup kan jarang ya rapi di awal. Sekarang, mungkin titik-titik di hidup kamu belum nyambung. Dan ini nggak apa-apa. Ini juga bukan sebuah kesalahan. Lalu Steve Jobs masuk ke cerita kedua, Love and Loss, tentang cinta dan kehilangan. Steve Jobs bilang kalimat ini. Sometimes life's gonna hit you in the head with a brick. Don't lose faith. Terkadang hidup menghantam dengan keras. Jangan kehilangan harapan. Sebuah kalimat dalam dan realistis. Emang bener kan? Kadang hidup mukul kita keras banget. Hal yang mungkin semua orang pernah rasain juga. Bukan cuma kehilangan pasangan, tapi kehilangan mimpi lama, pekerjaan yang kita banggakan, atau kehilangan versi diri yang dulu kita kira akan menjadi kita. Di sini Steve Jobs cerita fase hidup di mana dia kecewa, marah, dan merasa dunia ini nggak adil buat dia. Fase di mana Steve Jobs dipecat dari perusahaan yang bahkan dia dirikan sendiri. Bayangin coba, kamu dikeluarin dari mimpi yang udah susah payah kamu bangun. Dalam psikologi, ini disebut keadaan ego loss. Bukan kehilangan orang, tapi kehilangan identitas. Dan ini pasti nyakitin lah. Karena di usia ini, kita berpikir, harusnya aku udah tahu siapa diriku. Harusnya aku udah punya peta, tujuan hidupku mau kemana. Harusnya aku udah menikmati hasil kerja kerasku. William berpendapat di bukunya yang berjudul Transition, Making Sense of Life Changes. Setiap pertumbuhan besar,
selalu diawali dengan akhir. Bukan awal baru, tapi akhir dari versi lama. Kalau kamu sekarang lagi kehilangan sesuatu, bukan berarti hidupmu selesai, bukan juga hancur. Justru hidupmu sedang melanjutkan arah ke titik selanjutnya. Jadi, tenang aja, keep going. Terus Steve Jobs masuk ke cerita ketiga, cerita terakhir di pidatonya ini, tentang kematian. Di cerita ini, Steve Jobs bilang kayak gini, Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. mengingat bahwa kamu akan mati adalah cara terbaik saya untuk menghindari jebakan berpikir bahwa kamu memiliki sesuatu untuk kehilangan. Sederhananya, kalau kita ingat bahwa kita akan mati, hal ini ngebantu kita untuk berhenti hidup palsu atau hidup tanpa makna. Mungkin sebagian besar dari kita, bahkan aku di saat itu, kesadaran ini mulai pelan-pelan datang. Kita melihat orang tua menua, waktu terasa lebih cepat, atau bahkan energi yang rasanya nggak kayak dulu. Psikologi eksistensial menyebutnya dengan morality awareness, kesadaran bahwa hidup terbatas. Dan anehnya, ini nggak buat kita depresi, tapi membuat kita lebih sadar dan lebih jujur. Ada satu kalimat dalam pidato itu yang nempel banget di aku. Steve Jobs bilang kayak gini di pidatonya, Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. waktu kita terbatas, jadi jangan sia-siakan dengan menjalani hidup orang lain. Akan ada fase di mana kita mulai capek untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Capek hidup demi terlihat benar. Dan mungkin untuk pertama kalinya, kamu akan bertanya dengan serius ke diri kamu. Hidup siapa sih yang lagi aku jalanin? Terus apa yang bisa kita ambil dari ceritanya Steve Jobs ini? 3 cerita tadi bukan cerita sukses, tapi cerita satu kehidupan seorang manusia. Dari cerita Connecting the Dots, kita diberitahu agar percaya pada perjalanan hidup kita, meskipun saat ini belum terlihat logis. Dari cerita Love and Loss, kita ditunjukin agar jangan takut gagal dan kehilangan, karena keduanya bisa menjadi titik balik menuju hal baru yang lebih besar dan indah. Dari cerita Death, kita ditunjukkan agar menggunakan kesadaran kematian untuk hidup lebih otentik dan juga bermakna, dengan mengikuti apa yang kita sukai dan kita cintai. Terakhir, Steve Jobs menutup pidatonya dengan kutipan yang sangat melekat bagi pendengarnya. Dan salah satunya aku. Steve Jobs bilang kalimat ini. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. Ya, kita harus selalu lapar dengan keingintahuan dan kita harus selalu bodoh agar terbuka untuk selalu belajar. Stay hungry, stay foolish. Nah, itu tadi pembahasan kita kali ini. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, kamu bisa like dan juga tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, biar kamu gak ketinggalan obrolan hangat lainnya. Sampai bertemu di video berikutnya dan bye!